Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini kita akan membicarakan masalah yang terkait dengan COVID-19, tapi dari sisi risiko bidang ekonomi dan pendidikan. Tentu kita juga akan bicara bagaimana sesungguhnya agama melihat masalah ini. Oleh karena itu, hari ini kita menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Nur Asnawi. Yang ketiga, Bapak Dokter ya. Dokter siapa? Dokter Iwal. Dr. Iwal Reza. Yang terakhir warik 4, Pak Dr. Siapa Pak? Uril Bahrudin. Beliau adalah sementara ini menjadi warik 4, dan selain itu juga beliau giat di kegiatan organisasi sosial keagamaan, dan sementara ini juga menjadi anggota dari Majelis Tarjih ya, tingkat Jawa Timur Sementara. Jadi beliau ini kiai, juga seorang ilmuwan. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita mulai dari Bapak Dr. Agus Mamun. Apa risiko dari wabah COVID-19 ini yang kita alami ini, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan dari sisi pendidikan? Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat para narasumber, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang untuk merespon terhadap adanya COVID-19 yang sekarang berkembang di Indonesia ini. Dilihat dari segi pendidikan, ini memang menjadi kejutan luar biasa, karena selama ini bahwa pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, kemudian secara tiba-tiba harus dilakukan secara daring atau online. Mungkin bagi beberapa dosen yang sudah terbiasa dengan pembelajaran daring, itu tidak menjadi masalah. Misalnya dosen-dosen yang sering keluar, itu tidak mungkin akan bisa bertatap muka secara istiqomah. Maka mereka juga memanfaatkan daring ini. Bagi dosen-dosen seperti itu tidak ada masalah, artinya ini sesuatu yang sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bagi dosen yang memang tidak pernah melaksanakan ini menjadi kaget. Bagaimana harus membelajarkan, apalagi datangnya COVID-19 ini juga tiba-tiba, dan kemudian juga disikapi dengan pembelajaran daring yang secara tiba-tiba. Mungkin ada beberapa yang software, hardware-nya belum siap dengan baik. Inilah yang kemudian menjadi persoalan. Nah, tetapi ini adalah keharusan yang mesti harus kita lakukan. Peristiwa ini harus kita terima secara given, apa adanya. Apa yang harus kita sikapi, mau tidak mau kita mesti harus melakukan pembelajaran daring. Memang banyak fasilitas yang bisa dilakukan untuk melakukan pembelajaran. Ada Semiva, ada Moodle, ada Google Classroom, ada juga Edmodo gitu, ada psikologi dan seterusnya. Banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran daring. Tetapi memang perlu ada semacam pelatihan bagaimana memanfaatkan ini sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Meskipun juga ada yang bisa melaksanakan dengan cara sederhana, misalnya memanfaatkan HP dengan mengirim tugas, kemudian dengan video call gitu kan. Dan ini saya kira bisa. Yang penting prinsipnya sebenarnya adalah bagaimana pembelajaran itu bisa mencapai hasil secara optimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ini sebenarnya apapun yang dilakukan, proses apapun itu sebenarnya adalah sebagai media. Tapi prinsipnya bagaimana media itu mampu menghantarkan kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini memang menjadi otoritas dari masing-masing dosen. Bagaimana dia menyikapi ini dengan berbagai metode media yang ada. Tetapi begini, kalau di perguruan tinggi mungkin tidak terlalu mengalami masalah yang berarti, karena memang mahasiswa juga sudah terbiasa dengan dunia informasi, teknologi informasi. Tetapi bagi anak-anak kita yang di sekolah, ini jadi masalah.
Mungkin anak-anak sanawiyah, aliyah, SMP, SMA tidak ada masalah karena sudah terbiasa. Tapi bagaimana pembelajaran untuk anak-anak SD? Ini yang menjadi persoalan sekarang ini. Anak-anak SD yang tidak terbiasa dengan online, tidak bisa dengan HP, harus melakukan pembelajaran dengan daring. Nah, apakah mungkin pembelajaran dari guru itu langsung kepada murid yang memang tidak terbiasa dengan menggunakan fasilitas internet atau mungkin teknologi informasi dan seterusnya? Mungkin pembelajaran bisa dilakukan kepada guru dan pada orang guru kepada orang tua, dan orang tuanya nanti yang akan menyampaikan kepada anaknya. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang tua paham terhadap pembelajaran? Ya. Kalau di kota besar tidak ada masalah, artinya orang tua punya semangat untuk membantu anaknya dalam pembelajaran, dan sama juga pendidikan dari orang tua di kota minimal lah paling tidak asal dia. Tapi bagi masyarakat di daerah-daerah, Misalnya di Kediri, misalnya di Kediri kampung saya, bagaimana ini belajar? Wah, HP aja tidak semua orang punya. Nah, padahal sebenarnya pembelajaran itu atau pendidikan itu akan mengena kalau dilakukan dengan tatap muka. Karena pendidikan itu arahnya kepada transfer of values, transfer of nilai. Kalau pembelajarannya mungkin bisa tanpa tatap muka. Maka kalau kita menggunakan teorinya belum ada kognitif, afektif, psikomotorik, maka yang bisa dilakukan dengan daring itu mungkin hanya pada kognitif. Afektif sebagian kecil, psikomotorik juga sebagian kecil, apalagi dalam pembelajaran agama. Misalnya kalau kita menanamkan akhlakul karimah, kita ceritani aja dengan tulisan, itu tidak akan kena. Karena apa? Ketika kita mengajarkan akhlakul karimah itu mesti harus ada ekspresi, ada contoh, gitu kan. Ada satu zauk perasaan yang kita munculkan agar anak itu merasa bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Pak Dekan, mungkin tadi itu yang disayangkan hanya di SD ya? Iya. Bagaimana dengan yang di bawah SD, TK dan sebagainya? Nah ini juga, apalagi di TK, di PAUD, wah ini juga repot lagi. Bagaimana pembelajarannya? Mungkin itu gurunya langsung komunikasi kepada orang tua lah yang mentransfer informasi dari guru itu pada anak-anaknya. Kalau orang tuanya memang siap dengan perangkat teknologi, kalau enggak ini jadi pertanyaan. Bagaimana kalau orang tuanya juga nggak pernah sekolah? Nah ini jadi masalah, sehingga mungkin akan blank anak ini. Tapi begini ya, yang saya kira perlu kita tanam sejak awal itu. Saya kira ilmu kampung itu penting, bahwa sejak kecil itu kan kita ini selalu didalili oleh guru-guru kita. Yang fa'ilahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Intinya bahwa orang itu supaya naik derajatnya itu kan harus berilmu. Maka sejak awal yang ditanamkan itu adalah cinta ilmu. Maka kalau anak itu sejak awal sudah cinta ilmu, apapun bentuk pembelajarannya, dia akan selalu senang belajar. Seringkali ini dilupakan, orang selalu mengajar menghabiskan materi tanpa memberikan satu edukasi yang mengarah pada semangat untuk cinta ilmu. Nah, maka saran saya bagi seorang guru bahwa ketika kita mengajar tidak hanya sekedar membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan konten materi atau mengacu pada kurikulum, tapi harus ada space, ada ruang untuk memberikan motivasi tentang ilmu ini. Saya pernah ditanya oleh salah seorang guru waktu ada seminar itu. Kebetulan saya tahu guru ini adalah dari salah satu pondok yang memang pokoknya sangat tekstual sekali lah dalam memahami ajaran agama. Dia bertanya begini, macam-macam, kemudian ujungnya gini, apa Pak kunci sukses menjadi guru? Saya jawab adalah, kunci sukses menjadi guru adalah menjadikan motivasi, saran, masukan, petuah sebagai wiridan. Artinya setiap hari ketika kita mengajar tidak boleh melupakan adanya motivasi, adanya saran, adanya petuah gitu, kepada anak-anak kita, karena itulah yang akan mampu membangun emotional quotient. Pak Dekan, tadi yang dibicarakan kan masih seputar pendidikan formal ya, di sekolah, di madrasah. Padahal pendidikan itu kan tidak hanya formal ya, kan ada non formal dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ya hal-hal yang dilakukan di sekolah, di madrasah itu dilakukan dengan pendidikan non formal misalnya, bisa enggak itu? Saya kira bisa. Jadi misalnya betul, sekarang ini beberapa pondok pesantren termasuk pondok pesantren salaf itu juga banyak yang meliburkan santrinya untuk pulang. Nah, ini bagaimana pembelajaran? Memang mesti kita harus memberikan pesan-pesan buat mereka untuk tetap belajar. Mungkin tidak menggunakan online karena memang tidak terbiasa. Tetapi adalah bagaimana kita membekali dengan seperangkat keilmuan yang memang bisa dipelajari di rumah. Nah, sebenarnya gini, tadi saya katakan, kalau kita ini sudah membekali pada para mahasiswa, siswa, santri tentang pentingnya cinta ilmu,
Ya. maka tanpa harus bersama guru pun mereka akan mau belajar. Maka ada istilah begini, seperti apa sih guru yang baik itu? Guru yang baik bukan bagaimana mengajar, tapi bagaimana siswa mau belajar. Oke, jadi Terima kasih. itu membelajarkan ya? Ya, membelajarkan. Ya, terima kasih ya. Dari uraian Pak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Guruan, tentu kita juga prihatin ya, banyak guru-guru yang kemudian sulit juga melakukan kegiatan pembelajaran itu kalau tidak ada saluran, tidak ada media lewat teknologi informasi ya. Tetapi ada sebagian juga yang dirugikan karena mereka tidak mengajar, mungkin nggak dibayar ya. Ya, ada beberapa informasi yang ke saya, katanya karena TK-nya ini libur, jadi gurunya kan nggak bekerja, jadi nggak perlu dibayar. Ini kerugian dari sisi ekonomi. Dan banyak juga pedagang kecil yang kemudian tidak mampu lagi bekerja, padahal dari penghasilan yang dilakukan tiap hari itulah langsung digunakan untuk kebutuhan setiap hari. Jadi ini ada dampak dari COVID yang berakibat pada ekonomi. Gimana Pak Dekan ekonomi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu narasumber. COVID-19 ini memang memiliki dampak yang sangat signifikan baik terhadap kesehatan maupun ekonomi. Kalau kita melihat dari sisi ekonomi itu ada sektor real, ada sektor moneter. Nah, kalau dari sektor moneter itu kebijakan pemerintah, sektor real itu adalah sebagaimana yang kita lihat saat ini bisa meliputi jasa, dagang atau manufaktur. Yang saya mengambil yang agak gampang aja tentang jasa. Sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini, jasa itu memang macet, seolah macet ya. Jadi misalnya kalau terkait dengan jasa laundry yang ada di perumahan Gajayana sebelah ini yang macet. Kemarin saya tanya, loh kenapa kok izin pulang? Ya Pak, macet sekarang katanya. Sehingga gara-gara Pak Rektor meliburkan sekolah itu macet Pak, laundry saya juga macet juga itu kan. Nah ini jasa, Jadi Pak Dekan jadi korban juga ya? Jadi korban saya. Ini memang ya efek dominonya sangat luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari sektor jasa yang berimbas dari COVID ini sangat luar biasa, apakah dari GrabCar, GrabBike, kemudian lagi transportasi darat, udara, laut dan sebagainya, ini sangat memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi atau bahkan kemacetan ekonomi. Saya ambil saja satu contoh tentang sektor penerbangan, Pak Rektor. Ini kan jasanya kan luar biasa. Data jumlah jamaah umroh itu pada tahun 2018-2019 itu mencapai 974.652. Nah, pada tahun 2014-2015 itu Menteri PMK Pak Muhadjir Effendi itu memberikan penerangan bahwa jamaah umroh itu hanya 649. Sehingga dari tahun 2018 ke 2019 itu lonjakannya sangat luar biasa. Nah, yang menjadi agak fatal itu adalah ketika sektor jasa itu ada informasi terkait dengan pembatalan jamaah umroh, visa jamaah umroh dari pemerintah Arab Saudi yang sejumlahnya adalah mencapai 876.000 sekian. Nah, inilah dari sektor jasa ini sangat sangat merugikan dengan adanya COVID-19 seperti ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana pertanyaan dari Pak Rektor tadi itu, bagaimana untuk membantu para kaum miskin yang terdampak langsung COVID-19 ini, terutama para pedagang kecil, adalah ya yang pertama adalah pemerintah sudah berupaya luar biasa dengan adanya bantuan langsung tunai. Kemudian apalagi itu ada program pemberian bantuan, di samping bantuan langsung tunai ada lagi bantuan untuk beasiswa dan sebagainya. Ini sangat membantu. Kemudian yang kedua adalah agar para perusahaan itu tidak memberikan PHK kepada karyawannya, sehingga bisa dikerjakan dengan cara pemerintah memberikan kredit kepada perusahaan dengan bunga yang rendah, tapi dengan catatan tidak mem-PHK-kan para karyawannya. Saya pikir dengan ini insya Allah nanti seiring dan berjalannya waktu dengan sustainability program, saya pikir ini akan baik di masa-masa yang akan datang. Ada tidak yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi untuk mengatasi ini? Misalnya ya panduan-panduan seperti itu dan mungkin alternatif lain agar UIN ini bisa membantu masyarakat. Ya,
kemarin ada share dari Fakultas Ekonomi itu untuk program studi S1 Perbankan Syariah, ya Pak Prof. Sani ya. Itu mahasiswa-mahasiswa itu kita gerakkan terutama di daerah yang yang memang benar-benar terjangkit yang di daerah luar Jawa. Ya. Itu mereka membantu para ojek online, orang-orang yang memang penghasilannya itu keseharian, itu dibantu ya semampunya. Saya lihat kemarin ada di share itu laporan ke saya, ini Pak kami membantu seperti itu, tapi memang semampunya namanya mahasiswa. Ini barangkali memang strategi itu perlu kita formulakan dalam rangka untuk pengabdian fakultas kepada masyarakat. Terima kasih Pak Dekan, saya kira sudah amat sangat luas sekali dan saya kira sudah menyangkut banyak hal. Tetapi mungkin yang terakhir tadi perlu dikuatkan ya, itu tanda bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim punya kepedulian terhadap masalah-masalah yang menjadi dampak dari COVID-19 ini. Sekarang ke Pak Dokter. Pak Dokter, tadi diuraikan oleh Pak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguluan, kemudian dari Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan sebagainya. Sesungguhnya kapan COVID-19 ini berakhir kalau menurut Pak Dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Pak Rektor dan Pak Dekan dan para hadirin sekalian. Sebenarnya menjawab pertanyaan dari Pak Rektor mengenai kapan COVID-19 ini berakhir, sampai saat ini ya di belahan bumi yang lain ya, para ilmuwan juga meneliti, mencari atau melihat sampai kapan sebenarnya pandemi dari COVID ini akan berakhir. Kalau menjawab sampai kapan, terus terang saya tidak bisa memastikan. Hanya saja dari beberapa pengalaman yang sudah dialami, terutama di Wuhan, sampai dia mengalami pandemi mulai awal ditemukan, pada saat itu ditemukan tanggal 31 Desember 2019, sampai terakhir, sampai detik ini pun jumlah Wuhan benar-benar sudah total kasusnya selesai. Artinya di Wuhan sendiri yang tempat epicentrum pertama itu membutuhkan waktu antara awal Desember sampai dengan Maret. Jadi sekitar waktu 3 bulan. 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Nah, Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi pandemi yang saat mulai munculnya, mulai muncul awal-awalnya, di mana ditemukan pada saat awal Maret itu ya, kasus 01, kasus 02 itu menjadi salah satu titik awal, di mana kalau diprediksikan berdasarkan seperti halnya pada Wuhan, itu mungkin mencapai antara 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Permasalahan yang dihadapi sebenarnya bukan masalah antara interval waktu, tapi yang dihadapi sekarang adalah bagaimana supaya kondisi ini tidak mencapai hal demikian. Oleh karena itu maka yang lebih penting, yang lebih diutamakan adalah mekanisme pencegahan terhadap krisis. Dari kami selaku Satgas yang dikomando oleh Dr. Setiaji sudah menginstruksikan bagi kami para Satgas untuk lebih menekankan pada pencegahan yang lebih utama. Terus terang saat ini ada kabar baik di Kota Malang bahwa semua pasien yang COVID-19 dinyatakan sembuh. Ya, itu bisa diceritakan mengapa mereka sembuh? Jadi seperti ini, COVID-19 ini secara natural alamiah, infeksi virus itu adalah infeksi limited. Jadi dia pasti akan sembuh atau memberat. Nah, yang sembuh ini sebagian besar, kalau kita lihat dari angka statistik di dunia ya, bahwa almost hampir 90% ke atas sembuh. Hanya 10% yang mengalami perburukan dan kegawatan sampai meninggal. Cuman permasalahannya dihadapkan di kondisi Indonesia ini, sebagian besar yang data yang meninggal itu sampai 8,8% adalah memiliki faktor komorbid ya, faktor penyulit, yaitu usia di atas 60 tahun, kemudian memiliki riwayat faktor resiko yang lain seperti penyakit sebelumnya ya, entah itu jantung, hipertensi, diabetes dan sebagainya. Terus terang kalau dihadapkan pada, artinya daya tahan yang kurang ya? Ya, jadi faktor komorbid usia dan penyakit yang menyertai itu memperberat kondisi infeksi ini. Hanya saja memang dengan adanya kita istilahnya kita nggak mau menitik beratkan pada penyakit yang sudah,
Sebaiknya kalau sudah terkena penyakit itu adalah tanggung jawab daripada rumah sakit yang memiliki kompetensi yang lebih. Hanya saja yang paling penting justru bukan itu, Pak Rektor. Yang penting adalah pencegahan. Karena hampir semuanya karier atau orang yang sehat itu bisa menularkan. Nah, itu yang jadi problem. Sehingga kami dari Komando Satgas menginstruksikan edukasi lagi selain daripada kita memberikan hotline yang nanti mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini termasuk edukasi ya. Nah, salah satunya adalah bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk edukasi, di mana edukasi ini merupakan strategi yang penting ya. Terima kasih pada Pak Rektor untuk memfasilitasi ini, dan kami harapkan dari acara seperti ini akan terus berlanjut. Ya, jadi Rektor sudah membantu Satgas kan ya? Sangat membantu sekali, sangat membantu Satgas dalam bentuk edukasi. Satu lagi yang saya perlu sampaikan terkait dengan Satgas, bahwa kami standby 24 jam, baik itu melalui on call, telepon, ataupun standby di klinik UMI. Oh, di sebelah ya? Di sebelah. Jadi bagi sivitas akademika dari UIN yang mana merasa ada suatu keluhan atau mungkin baru datang dari luar negeri, atau yang mungkin dalam tracking kita itu masih sedikit miss ya, mungkin bisa langsung menuju ke posko kita. Termasuk keluhan ekonomi tadi, bukan? Termasuk. Mungkin untuk faktor ekonomi mungkin beda lagi. Saya kira seperti itu, Bro. Ya, terima kasih. Sudah lengkap dari pendidikan, ekonomi, dan kedokteran. Pak Uril, Pak Kiai Haji Uril ya. Ini sungguhnya dari perspektif agama ini seharusnya kayak apa sikap kita, terutama umat Islam, terhadap masalah-masalah yang dihadapi ini. Ada masalah pendidikan, ekonomi, bahkan kesehatan yang paling penting ini. Apa sih konsep agama terhadap masalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Rektor, para narasumber, hadirin semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjemur bersama-sama dalam rangka untuk melakukan salah satu di antara anjuran dokter atau anjuran bidang kesehatan agar kita bisa menghilangkan virus corona yang ada pada diri kita, yaitu dengan berjemur seperti ini. Kita udah lebih-lebih ini berjemurnya itu kan. Seharusnya 20 detik ya. 20 detik saja. Jadi ini untuk cadangan seminggu kira-kira begitu. Biar coronanya tidak. Iya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh bidang pendidikan, dalam hal ini oleh Bapak Dekan tadi itu, dan juga ekonomi, juga kesehatan, semuanya itu adalah merupakan terapi dari sisi agama. Oh, jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara apa sesungguhnya sikap yang seharusnya dilakukan oleh agama dengan pendidikan, dengan ekonomi, dan dengan kesehatan. Ketika permasalahan itu adalah permasalahan pendidikan, maka kita tanya kepada ahlinya, yaitu bidang pendidikan itu. Ketika masalahnya adalah masalah ekonomi, maka kita tanya kepada bidang ekonomi. Begitu juga ketika masalah kesehatan, maka fatwa yang harus kita taati adalah fatwa dari tim kesehatan. Dan itulah agama itu di situ. Ada dalilnya, Pak Kiai? Semuanya ada dalilnya. Apa fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Termasuk begitu. Ya. Berarti saya kiainya ya. Iya betul. Jadi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi segala sesuatu nggak bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah ingin memberi fatwa tentang masalah pertanian, nggak bisa. Rasul nggak punya ilmu tentang masalah pertanian. Karena itu tanyalah kepada para petani. Dialah yang akan bisa menjawab apa sesungguhnya ilmu tentang masalah pertanian itu. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan masalah pendidikan. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dekan terkait dengan masalah pendidikan. Sekarang ini pengalaman saya yang saya rasakan di rumah, sesungguhnya tanggung jawab pendidikan itu dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Ini yang saya rasakan di rumah, Pak Dekan. Yang sebelumnya masalah pendidikan anak ini kita serahkan kepada sekolah.
Orang tua tidak tahu apa yang dilakukan di sekolah, wis sakarbu sekolah, gitu kan. Sekarang yang puyeng itu adalah orang tua. What is the meaning puyeng? Puyeng itu bahasa Lamongan, ya. Bahasa Indonesianya adalah pusing, gitu kan. Yang pusing pening itu adalah orang tua sekarang ini. Orang tua harus betul-betul menjadi orang tua yang benar, gitu kan. Kalau kemarin kita masih bisa berkelit, ya karena kita sibuk, nggak pernah di rumah macam-macam, sehingga kita bisa beralasan, ya nggak punya waktu dan seterusnya. Sekarang orang tua banyak waktu di rumah, banyak waktu di rumah. Karena itu, menurut saya sebagai seorang pendidik dan sekaligus orang tua, hendaknya bisa melakukan betul-betul yang kita tahu dalam teori pendidikan itu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Dika terkait dengan masalah keteladanan misalnya atau al-qudwah, maka kita sebagai orang tua sekarang harus mengajari anak-anak kita sendiri yang ada di rumah dan kita berikan teladan yang baik. Kalau kemarin kita serahkan sekolah, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya, kita nggak mau tahu. Sekarang orang tua dituntut di rumah ini, bagaimana orang tuanya bisa memberikan keteladanan tentang baca Al-Quran, bagaimana orang tuanya bisa memberikan keteladanan tentang masalah sholat, bagaimana orang tuanya bisa memberikan keteladanan terkait dengan kalau masalah orang tuanya memang nggak bisa ngaji, nggak bisa memberi teladan berarti. Tidak harus, keteladanan itu tidak identik dengan orang bisa ngaji atau bisa macam-macam. Banyak keteladanan yang lain, berbuat baik, akhlak dan seterusnya, itu perlu keteladanan yang baik dari orang tua. Saya kira itu. Jadi dalilnya saya kira sudah jelas, ya. Awalnya pendidikan ini mas'uliyahnya, tanggung jawabnya adalah kepada orang tua, kemudian diserahkan kepada sekolah karena orang tua nggak mampu, kemudian sekarang dikembalikan, semi dikembalikan. Kalau dikembalikan penuh mungkin tidak, tapi semi dikembalikan kepada orang tua. Karena Pak Uril, ada pertanyaan. Sesungguhnya agama itu ingin pemeluknya supaya menjadi baik, ya? Iya. Jadi mesti ada kontroversial. Misalnya begini, Ya. seolah-olah kalau Jumatan itu wajib, Ya. kalau tidak maka ini akan mengabaikan kewajiban agama. Ya. Padahal di situ ada ancaman yang kemudian akan merusak dari umat itu sendiri. Ini gimana menurut Pak Uril? Iya, jawabannya kembali kepada yang punya otoritas dalam masalah ini, yaitu terkait dengan masalah kesehatan. Ketika bidang kesehatan memfatwakan bahwasanya kita harus melakukan social distancing atau bahasa Arabnya itu at-taba'ud al-istimai, maka itulah sesungguhnya hukum yang kita taati sekarang. Jadi ketika itu yang menjadi fatwa, ya sudah. Jadi kalau misalnya nanti untuk haji itu belum aman, nggak perlu haji, ya? Nggak perlu haji, nggak perlu haji. Tapi dapat pahala nggak? Dapat pahala. Jadi seperti kita Tidak kehilangan uang, dapat pahala. dapat pahala, betul. Seperti orang yang biasa sholat jamaah di masjid, tapi karena suatu halangan tertentu kemudian tidak bisa melaksanakan jamaah, kemudian dia sholat di rumah atau sholat di mana saja, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti dia sholat ke masjid tadi. Barang siapa yang biasa sholat qiyamul lail karena suatu hal kemudian dia tidak melakukannya karena capek macam-macam, pada malam hari itu juga dia tetap diberi pahala telah melaksanakan sholat qiyamul lail. Dan itulah indahnya Islam itu di sini. Jadi Tuhan itu sangat murah sekali. Sangat ya? murah sekali. Tidak seperti fakultas Tidak ekonomi, seperti ya? fakultas ekonomi. Gitu. Kemudian yang berikutnya, saya ingin memberikan catatan kepada Ya. fakultas ekonomi Ya. atau bidang ekonomi. Kemarin saya di-share video oleh saudara saya di Brondong, TPI, dan ini di Lamongan. Pak Rektor mungkin pernah jalan-jalan di TPI Brondong itu kan, karena dekat rumahnya itu kan. Itu ikan itu luar biasa Pak, nggak laku. Jadi para penjual itu di TPI Taman Pendidikan Islam apa? Taman Pelelangan Ikan. Tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan. Nah, ini tadi belum dijelaskan. Oh gitu, iya. Jangan tempat Taman Pendidikan Islam. Tempat pendidikan ikan. Tempat pelelangan ikan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mau ke sana, ikan itu kita garuk aja, kita ambil aja itu. Nggak laku di sana. Dan yang jual itu para nelayan itu nangis semuanya karena nggak ada orang yang beli nggak ada ikan pembelinya, mereka. ya. Tadi malam ada SMS ke saya juga, ada seorang bapak-bapak yang kemudian mohon saya diberi pekerjaan. Hari ini saya tidak bisa keluar,
saya bisa menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada pekerjaan, saya tolong diberikan kepada saya. Berarti lulusan bahasa Arab ya? Lulusan bahasa Arab gitu kan. Satunya lagi istrinya sama juga mengeluh. Jadi satu keluarga ini suami istri mengeluh. Mohon kalau ada pekerjaan mengetik, saya diberi pekerjaan mengetik. Saya hari ini tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja karena terganggu dan tidak boleh secara kesehatan saya keluar. Nah ini menurut saya adalah dampak ekonomi, Pak Fakultas Ekonomi. Saran saya, kita kemarin kan telah mengumpulkan banyak donasi dari UIN Malang ini. Coba ini kita perluas, bukan hanya kita menyelesaikan dampak kesehatan, tetapi kita juga selesaikan dampak ekonomi. Kita petakan daerah-daerah sekitar kita, mungkin yang lebih dekat dengan kita dulu. Keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mungkin masih ada, gitu kan? Yang penghasilannya kurang dari 1 juta misalnya. Dan itu kalau kemudian tidak bekerja misalnya, kemudian tidak mendapatkan uang itu, maka kita perlu memberikan bantuan dari apa yang kita miliki, dan kita sudah mengumpulkan sebagian dari donasi dari teman-teman itu. Maka saya kira bisa diperluas untuk itu semuanya. Dan ini sangat bagus sekali, dan ini sesuai dengan agama juga, dan inilah ekonomi itu seperti itu. Namanya apa Pak Asnawi? Kalau seperti ini tuh takaful ya. Takaful, saling menanggung. Begitu. Terima kasih. Begini, belum selesai Pak Uril. Oh iya, nggak apa-apa. Ini tadi mau saya tanyakan. Sepertinya Pak Uril sudah tahu kalau saya akan bertanya ke sana. Oh iya. Inilah tanda-tanda seorang wali ya. Nah ini konkret ya, saya kira UIN Maulana Malik Ibrahim harus menjadi teladan ya. Bagaimana kita mengcover kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan untuk mengcover kebutuhan yang sangat dasar, pokok, yang sangat dasar, yaitu makan minum. Betul. Nah ini apa diserahkan ke Fakultas Ekonomi? Ya saya kira PIC-nya Fakultas Ekonomi, ya. Garda depannya adalah Fakultas Ekonomi. Kalau enggak kita ubah aja nama fakultasnya. Fakultas apa kira-kira? Kemiskinan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira dari 4 narasumber ini sudah cukup luar biasa. Dan kemudian endingnya justru pada persoalan bagaimana kita bisa membantu ya cara kelembagaan dan perorangan terhadap orang-orang yang memang membutuhkan mengcover kebutuhan pokok itu. Dan ini saya kira pesan agama yang paling kuat. Betul, ya. Ada dalilnya Pak Uril? Ada. Apa itu Pak Uril dalilnya? Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya, kemiskinan yang terjadi ini tentu akibat dari COVID-19 ini. Bagaimana kita menginisiasi? Kalau kemarin kita menyumbang itu, saya kira untuk kebutuhan-kebutuhan bukan pokok, meskipun sesungguhnya pokok juga, ya. Tetapi ada hal-hal lain gitu. Akibat dari COVID-19 ini, kemudian mereka kehilangan mata pencarian, dan itu digunakan untuk mengcover kebutuhan pokok ini. Jadi mungkin setelah ini kita berunding ya. Saya kira tetap di bawah koordinasi Pak Uris sebagai Warek 4 bidang kerjasama dan kelembagaan, tetapi PIC-nya Fakultas Ekonomi. Betul. Sehingga Fakultas Ekonomi bukan bagaimana cara mencari keuntungan, tapi bagaimana berbagi. Saya kira itu Bapak sekalian yang saya hormati, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.